Adik-adik sekalian, saya belajar dari hidup saya berapa banyak keutamaan yang saya dapat dari hebatnya sedekah. Sampai jam berapa ini, Dek? Selesai, Mi? Setengah 8, Ustaz. Jam berapa, Mi? Berapa menit lagi? 20 menit. Ini saya ajak ki motivasi ya. Ini kisah nyata, baru-baru saya alami. Saya pergi ambil cucianku di Jalan Sungai Sadang. Begitu saya mau ambil, ada penjaganya tuh, 4 orang. Saya kasihlah uang tas 100 ribunya. 4 orang berarti 400. Saya keluar, saya dapat tukang parkir. Kasih 50 ribu. Nggak lupa sama itu. 50 ribu dikasih tukang parkir. Kalau pilkada pasti saya pilih. No. Sudah, berapa uangku keluar? 450 ribu. Sudahlah, pergi mengajar, pulang ngajar, sampai di kantor Jalan Kakak Tua. Tiba-tiba ajudannya seorang kaya di Sulawesi Selatan, namanya Pak Edi Baramuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini ada salam dari Pak Edi. Maksudnya? Ada ini titipan. Maksudnya apa? Sini maki ke kantor. Di mana Ki Ustaz? Kantor Kakak Tua. Datang nih. Begitu datang buka pintu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Dia ambil kantornya amplop. Ini ada titipan dari Pak Edi. Maksudnya saya lama tidak ketemu. Padahal dalam hatiku cepat mau kok. Sudahlah. Basa-basi tolak-tolak. Saya tidak nama. Sudah. Pas sudah pegang dalam hatiku. Cepat mau kok pulang. Kamu kira isinya ini. Masya Allah. Pulang. Saya buka itu amplop. Berapa uangku keluar, Dek, pagi-pagi? 450. Pas saya buka, berapa ya Allah ganti? Pagi, sore Allah ganti. Berapa? 10 juta. Belajar kisah sedekah. Allah tidak lihat besarnya. Pernah lagi apa? Ada pagi-pagi datang ke rumah. Pinjam uang. Saya bilang, biar saya kasih pinjam, tidak kasih kembali. Sudahlah, kasih saja uang 150 ribu. Kan tidak enak kasih kecewa. Sudah kasih, tiba-tiba ada lagi ibu-ibu datang. Lalu ibu-ibu datang, Assalamualaikum. Saya bilang, sama istriku. Karena perempuan kita hadapi. Pinjam juga uang rupanya. Saya bilang, jangan kasih pinjam, tidak bisa nak bayar kodok. Kasih saja uang 200. Pulang. Berapa uangku keluar pagi-pagi? 350 ribu. Sore menelpon yang punya pesantren yang di Pangkep, Haji Masrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Samsi Ali di sini Ustadz, di Wong Solo. Sini Ki kumpul-kumpul. Gila saya telepon istriku. Minta maaf sayang. Apa tahu? Sunnah itu panggil sayang sama istri. Pahala. Kita waktunya dipacari sayang-sayang. Sekalinya jadi istri, gelek-gelekku. Insyaallah. Sudah saya bilang minta maaf saya. Saya janji makan malam tidak jadi. Tiba-tiba ada panggilan ke Wong Solo. Ketemu Ustadz Samsi Ali. Sudah ceramah. Selesai ceramah, Ustadz Samsi Ali dikasih honor. Maksudnya tidak usah. Sudah ada. Tiba-tiba itu keluar tadi, tikungan ke saya itu amplop. Kenapa saya bukan ceramah? Dalam hatiku, cepat kok. Masya Allah. Begitu dipaksa saya, dengan ikhlas. Saya bilang, alhamdulillah rezeki. Saya naik mobil, saya buka. Berapa keluar pagi? 350. Berapa gantinya? 15 juta. Coba. Adik-adik, kalau ada mau jadi pengusaha muda, belajar ki sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Percaya ki. Ada lagi pengalamanku ini. Selesai Ramadan. Kumpul-kumpul honor. Hitung. Saya bilang sama istriku, kita bangun masjid di kampung. Siap. Bangun. Baru niat itu, suruh gambar, panggil arsitek, gambarkan seperti ini. Sudah, jadi gambar, apa yang terjadi? Baru niat gambar, tiba-tiba alhamdulillah, saya dapat bantuan orang yang namanya tidak sangka-sangka, langsung dapat 400 juta. Coba, keajaiban sedekah. Tidak jangkit tunggu kaya.
Jangan Ki bilang banyak Pak, tua Pak pun aku sedekah. Iya kalau tua Ki, kalau mati mendadak Ki. Apa ya? Coba bersedekah. Kalau kita tidak punya sedekah dengan harta, sedekahlah dengan ilmu. Gimana caranya? Update itu apa namanya itu? Share itu ceramata. Taklim malam ini. Share itu pahala, amal jariah. Adik-adik ingat tak kisah Quran? Ketika kita meninggal dan digosok itu mata, lalu kita berkata, hari apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ini kau sudah mati. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, kasih kembali saya. Palisu kalinoe puang. Kasih kembali saya ke dunia, meskipun sesaat saja. Kembalikan saya ke dunia, meskipun sesaat. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata kata jenazah, saya sedekahkan harta yang aku miliki. Coba. Kenapa? Sholat dinikmati pada saat kita sholat. Puasa dinikmati pada saat kita puasa. Haji kita nikmati pada saat haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, sedekah itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Kan mulai makin ada teman tak, kita lihat kasihan biar makan susah, bantu. Ada Indomie bos, ada kirimannya dari bapakku 10 bungkus, ambil muka 2, jantungku banyak-banyak, kasih 2 bungkus. Coba gitu. Dendek. Dan itu kalau orang susah kita bantu, tidak lupa sampai kiamat. Saya dulu kan ikut-ikut mengetik komputer. Dulu belum ada itu namanya laptop. Apakah Windows ke apa namanya itu zaman dulu. Yang masih besar itu anunya. Apakah namanya itu? Flash disk apa? Sekarang itu flash disk kan kecil-kecil. Itu disket namanya dulu. Karena kita ini numpang mengetik. Ada senior saya orang Jakarta. Ya, numpang mengetik skripsi. Kapan mengetik saya? Selesai pindah pakai. Jadi tidur mak dulu. Saya selesai tidur dulu lah. Kau kerja dulu. Jam 1 selesai baru mana kasih bangun. Kau lagi giliran. Baru mengetik. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak bisa saya lupa itu temanku. Begitu baiknya. Sedekahlah. Kalau kita orang baik, ada harta tak lebih dari teman tak, bantu. Dan siapa tahu rahasia Allah. Hari ini kita baik. Hari ini kita baik. Hari ini banyak duit tak. Besok lusa ketika 20 tahun yang akan datang, justru kita yang sengsara, dia yang jadi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bakhil, pelit adalah temannya setan. Orang kaya, kata anak Allah, ada 3 orang yang paling aku benci. Ada 3 yang dibenci, ada yang paling dibenci. Yang paling dibenci Allah adalah Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, kaya ilmu sombong, dibenci Allah. Kaya harta sombong, dibenci Allah. Bakhil. Nah, oleh pengajian ini, mari pulang ini belajar makin bersedekah. Insyaallah Allah pasti ganti. Coba buka Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam 1 biji. 1 biji kita tanam, berapa gantinya? Allah dalam Quran dijelaskan 1 biji maka tumbuh 7 bulir. 7 bulir. Dan setiap bulirnya mengandung berbuah 100 biji. Artinya 1 kita belanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Coba makin. Mulai besok amalkan itu bos. Coba beda. Jangan pernah memulai hari tanpa sedekah. Tidak mesti banyak. Tiap hari ada, 5 rupiah, 500 perak. Mulai dari kecil-kecil. Apalagi kalau kita biasakan. Ada kebiasaan almarhum bapak saya, selalu tukar uang koin. Tiap hari dia bawa ke masjid. Untuk apa? Celengan. Ya. Karena zaman itu 100 rupiah. 100 rupiah zaman itu, sudah banyak sekali. Nah itu dia bawa, termasuk tiap hari. Dan Allah menilai bukan besarnya, tapi rutinitasnya. Yang bahasa agamanya istiqamah. Coba mulai besok masuk lagi sedekah. Tidak bisa sedekah duit, tidak sedekah dengan ilmu,
maka sedekahlah dengan cara apa? Jangan mengganggu orang. Itu sedekah. Kita tidak bisa kasih tetangga kamarta Indomie, tidak bisa kita kasih tetangga kamarta kopi. Maka cara apa? Jangan Tommy kita ganggu. Yang mentang-mentang kita punya teh besar, kasih bunyi teh besar-besar. Kan biasa ada orang yang egois. Ih, ngapain? Radio-radioku, tep-tepku, saya bayar listrik, kususai kok. Nah bilang tetangga tak, telinga-telingaku, pintu-pintuku. Kenapa itu suara radiomu masuk di telingaku? Itu kan bisa begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ada lagi teman-teman setan, tapi waktu yang sangat terbatas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup pengajian kita ini dengan selalu mengingat Allah. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah sekarang bagaimana caranya melawan setan? Salah satu di antaranya cara melawan setan adalah memperbanyak istighfar. Setiap kita mulai tergores, tergosok, terajak oleh bisikan-bisikan setan, maka lawanlah dengan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Coba kita lazimkan. Insyaallah ada manfaat. Terakhir sekali adik-adik sekalian, mudah-mudahan pengajian yang akan datang kita panggil teman tak. Ajak-ajak teman kita, ya. Saya punya niat mudah-mudahan di tempat ini akan lahir mubalik muda dari Universitas Hasanuddin. Ya, tadi ada Rakornas, rapat koordinasi nasional, komisi penyiaran komisi informasi publik, KIP, seluruh Indonesia kumpul. Saya diminta baca doa dan ada satu komisioner berkata, alhamdulillah saya senang di Sulawesi Selatan banyak dai-dai muda. Alhamdulillah banyak dilihat katanya ustadz-ustadz muda dari Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan ada dari Unhas. Adik-adik sekalian, percaya kita, kalau kita hidup dalam dakwah baik agama tak, tidak mungkin kasih susah ke Tuhan. Paling tidak apa yang kita dapat, kita kasih senang orang tua. Bayangkan kalau tadinya dari SMA, susah kali kita ajak sholat, bicara tak kasar, susah disuruh. Tiba-tiba baru 3 semester di sini, pulang ke kampungnya, dilihat mamanya, alhamdulillah anakku bangun sholat tahajud. Langsung itu baku bisik bapak tak, mbok nah, dek murogi. Langsung dia bilang bapak tak, alhamdulillah ndak rugi kak nak kasih sekolah anakku. Langsung merasa. Tapi kalau begitu pulang ki, tadinya bagus agama, pulang malah kajili-jili. Wah, bagaimana orang tua tak mau bahagia kasihan. Dikasih nama raja dari kampung, Muhammad Nuh, langsung dipanggil sama temannya Noah. Bingung orang tua kita. Itulah termasuk model-model anak durhaka. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.